Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan atau pelajaran yang lalu tentang masalah i'tikaf dan keutamaan i'tikaf. Maka ketahuilah, barang siapa yang ingin melaksanakan i'tikaf, hendaknya dia memahami daripada syarat-syaratnya i'tikaf, sehingga i'tikafnya dinyatakan sah dan bernilai ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa i'tikaf hukumnya adalah sunnah muakkadah, suatu perkara sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah ayolah ahbab bahwa i'tikaf memiliki 7 syarat yang harus dijalankan biar i'tikaf kita dinyatakan sah. Yang pertama adalah Islam. Tentunya orang yang beragama Islam. Adapun orang non-muslim, kalau dia masuk ke dalam masjid dan beriktikaf, maka dia tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf dan tidak dinamakan i'tikaf. Sebab syaratnya harus beragama Islam. Kalau timbul pertanyaan, apakah boleh seorang non-muslim masuk ke dalam masjid? Maka dijelaskan oleh ulama, kalau seandainya ada satu orang Islam yang mengizinkan dia untuk masuk ke dalam masjid, maka sah-sah saja dan dibolehkan saja dia masuk ke dalam masjid. Yang penting bukan di Haramul Makkah atau Haramul Madinah. Maka itu dibolehkan. Jadi intinya kalau ada satu orang non-muslim pengen mempelajari tentang Islam, pengen mengenal Islam lebih dalam lagi, maka kita ajak dia ke dalam masjid biar menyaksikan bagaimana sih ibadahnya umat Islam. Ketika menjalankan sholat, ketika dia melihat orang-orang membaca Al-Quranul Karim, ketika dia melihat orang-orang i'tikaf dengan tujuan insya Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, maka tidak jadi masalah. Artinya mengizinkan satu orang atau orang non-muslim masuk ke dalam masjid. Jadi intinya, ya ahbab, kalau seandainya ada orang Islam mengajak non-muslim masuk ke dalam masjid, kemudian orang non-muslim ini memasang niat i'tikaf, dia hanya boleh masuk ke dalam masjid, tapi tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf, sebab i'tikaf syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Kalau orang gila masuk ke dalam masjid kemudian masang niat i'tikaf, ini juga tidak dinyatakan sah. Atau orang yang mabuk masuk ke dalam masjid kemudian dibaca niat i'tikaf juga dinyatakan tidak sah. Sebab harus dalam keadaan berakal. Kemudian yang berikutnya, nikah anil haid wan nifas. Harus suci daripada haid dan nifas. Kalau wanita dalam keadaan haid atau nifas diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Maka di antara perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid atau wanita yang nifas ataupun dalam keadaan halangan, di antara yang diharamkan adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Nah, i'tikaf berdiam diri dalam masjid. Maka ini pun juga dinyatakan wanita yang haid atau nifas dalam keadaan halangan, maka tidak boleh dia beriktikaf. Yang berikutnya, alla yakuna junuban. Hendaknya tidak dalam keadaan junub ataupun janabah atau hadas besar. Jadi intinya, kalau dia dalam keadaan junub, maka wajib bagi dia keluar daripada masjid, sebab diharamkan bagi orang yang junub berdiam diri di dalam masjid. Keluar daripada masjid untuk mensucikan dirinya, mandi daripada hadas besarnya, kemudian kembali lagi ke dalam masjid. Namun ya ahbab, lalu bagaimana pertanyaannya kalau seandainya ada orang bukan dalam keadaan junub, bukan juga dalam keadaan haid dan nifas, tapi dia tidak memiliki wudu atau dalam keadaan hadas kecil, apakah boleh beriktikaf? Jawaban ulama mengatakan boleh dia beriktikaf walaupun tanpa wudu ayyuhal ahbab. Walaupun tidak punya wudu dia beriktikaf, yang penting bukan dalam keadaan janabah, bukan dalam keadaan haid dan juga bukan dalam keadaan nifas, maka diizinkan dan dinyatakan sah iktikafnya dia. Sebab iktikaf bukan sholat yang harus dalam keadaan berwudu, tapi iktikaf artinya dia duduk di dalam masjid berzikir, mengingat Allah dengan tujuan-tujuan yang telah kita sampaikan. Wahakadha. Kemudian syarat i'tikaf yang berikutnya, ayyal basa faqa qadri tuma'ninati shalah. Hendaknya dia berdiam di dalam masjid melebihi daripada kadar tuma'ninah dalam salat. Apa itu kadar tuma'ninah dalam salat? Salat at-tuma'ninah adalah kadar orang membaca subhanallah. Kalimat yang dibaca subhanallah tidak butuh waktu 1 menit. Hanya hitungan detik, 1 atau 2 detik ketika dia bilang subhanallah, 1 detik atau 2 detik. Arti kalau ada satu orang masuk ke dalam masjid lebih daripada 1 detik atau lebih daripada 2 detik,
maka sudah dinyatakan orang tersebut i'tikaf. Ya. Arti sudah dinyatakan masuk dalam kategori orang yang beriktikaf. Tapi kalau seandainya dia cuma numpang lewat, masuk dari pintu ini, keluar di pintu sana, hanya berlalu begitu saja tanpa berhenti, maka orang tersebut tidak dinamakan i'tikaf. Beda halnya kalau orang sudah masuk, balik lagi ke tempat awalnya atau tempat dia masuk. Dikeluar dari tempat yang dia masuk. Artinya masuk dari sini, kemudian kembali lagi. Tanpa henti, itu sudah masuk dalam kategori al-lubsu fil masjid. Jadi bedakan ya ahbab, kalau masuk dari pintu, keluar dari pintu itu, cuma numpang lewat berlalu tanpa henti, maka tidak dinamakan al-lubus. Tidak dinyatakan dia berhenti sejenak. Tapi kalau dia masuk tanpa henti, kemudian kembali lagi ke pintu dia masuk tadi, maka dia tetap mendapatkan hukum lubus walaupun tidak ada diam di situ. Jadi kalau seandainya orang yang masuk ke dalam masjid, saran saya ya ahbab, hendaknya ketika dia memasukkan kaki kanannya ke dalam masjid, hendaknya berhenti sejenak, pasang niat i'tikaf, sehingga kita terhitung orang yang beriktikaf dari mulai masuknya melalui pintu masjid ini hingga ke tempat yang kita akan melaksanakan ibadah. Jadi berdiam diri kadar tumakninah atau melebihi kadar tumakninah sekitar lebih dari 1 detik. Kemudian yang berikutnya ayyakuna fil masjid. I'tikaf itu hendaknya dalam masjid, bukan di rumah, bukan di majelis, hendaknya di masjid. Dia masuk ke dalam masjid, dia beriktikaf di situ. Dan masjid yang besar lebih utama, khususnya masjid jami' yang digunakan buat sholat Jumat, itu lebih afdal dibandingkan masjid yang ada yang lain yang tidak digunakan sholat Jumat. Kemudian yang berikut yang paling penting adalah ayyanwi al-i'tikaf, hendaknya dia memasang niat i'tikaf. Apa niat i'tikaf? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, atau saya niat beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat i'tikaf ya ahbab. Namun i'tikaf bisa berubah. Kita tahu i'tikaf hukumnya sunnah, namun bisa berubah menjadi fardu atau wajib. Kapan i'tikaf jadi wajib? Kalau dia bernazar untuk i'tikaf. Ketika dia bernazar untuk beriktikaf, maka i'tikaf hukumnya jadi wajib, maka niatnya harus ditambahkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid manzurah fardhan lillahi ta'ala, harus disebutkan manzurahnya sehingga untuk menjelaskan dan membedakan kalau tanpa nazar hukumnya sunnah atau karena nazar maka hukumnya berubah jadi wajib. Semoga Allah berikan untuk kita kemudahan dan kita bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.